Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa kelas 6 min 1 Pasir, jumpa lagi di pelajaran yang kedua di hari ini. Pelajaran IPS untuk kelas 6 di pertemuan yang ketiga. Namun sebelum memasuki pelajaran yang kedua untuk hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021, Bapak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan jika kemana-mana hindari kerumunan, rajin cuci tangan dan menggunakan masker. Nah, semoga sekeluarga kalian semua juga dan Pak Guru juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para siswa, pada pelajaran yang lalu tentu masih ingat kita mempelajari tentang apa itu? Karakteristik geografis negara-negara ASEAN yang sudah kita pelajari. Ada Malaysia, sudah Singapura, sudah kemudian Thailand sudah, dan Filipina juga sudah. Nah, kali ini kita akan masuk pada pelajaran kita. Mohon maaf. Akan masuk pada pelajaran sebentar. Ini. Iya. Ini pelajaran hari ini tanggal 26 Juli 2021. Kita akan melanjutkan pelajaran di negara yang lain, kenampakan alam dan karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang negara yang memiliki bendera bertuliskan Arab dalam posisi berdoa, yakni negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang bertetangga dengan Indonesia karena masih berada di kawasan tanah Pulau Kalimantan. Ya. Pulau Kalimantan itu ada 3 negara, yakni negara Indonesia yang luas, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Itu negara punya provinsi-provinsi milik Indonesia. Kemudian Malaysia ada daerah Sabah dan Kuching, itu punya Malaysia, dan di penghujung utaranya ada negara ini Brunei Darussalam nih. Ya. Ibu kota negara Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Ya. Bandar Sri Begawan. Kalau Indonesia apa? Ibu kota negaranya Jakarta. Bagus. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam adalah berbentuk monarki atau kesultanan. Kepala negaranya sultan, kalau kita beda, presiden. Kepala pemerintahnya juga sultan, kalau kita presiden. Bahasa yang digunakan, bahasa resminya di sana bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Tapi yang umumnya adalah bahasa Melayu. Jadi masyarakatnya itu hari-hari bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin itu sudah umum. Kalau kita bahasa Indonesia yang mau dikuasai keseluruhannya dari ujung Sumatera atau Sabang sampai ujung Papua, Merauke, itu pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Ya, kemudian lagu kebangsaannya adalah Allah
dipeliharakan sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Kemudian karakteristik geografisnya, ini sejarah geografisnya. Brunei memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Kecil saja negara Brunei itu. Kecil. Tidak luas. Masih lebih luas pulau di Indonesia itu ada namanya Pulau Madura. Itu masih lebih luas, ya, Pulau Madura. Kalian bisa lihat di peta Pulau Madura itu kecil di Indonesia, tetapi lebih kecil lagi negara Brunei Darussalam. Puncak tertingginya adalah Gunung Pagon yang memiliki ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Kemudian bagaimana keadaan sosialnya? Nah, untuk karakter geografis itu bandingkan dengan Indonesia tidak ada apa-apanya, ya. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan luas wilayahnya. Indonesia tuh luasnya Masya Allah dari ujung Sabang sampai Merauke itu luas sekali. Pulau-pulau tentu kalian kalau belajar IPS harus hafal itu. Mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ya, kemudian daerah Sunda kecil atau dari Bali sampai ke NTT sana. Kemudian ada Pulau Maluku dan di ujung timur sana ada Pulau Papua yang namanya dulu Irian Jaya, sekarang dirubah jadi Papua. Luas sekali dengan kekayaan alam yang demikian berlimpah, tetapi belum kita kelola dengan baik. Kita lanjut. Keadaan sosial di negara Brunei Darussalam. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu, keturunan Donghua sebagian, dan orang Dayak sebagian, sama dengan kita. Ya. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Makanya dikenal orang negara Brunei ini negara Islam. Ya. Bagaimana keadaan ekonominya? Nah, inilah yang beda dengan kita Indonesia. Kalau ekonomi negara Brunei Darussalam yang kecil skala dari ukuran apa namanya tadi, dari ukuran letak geografisnya itu kecil, ya. Hanya sekian berapa ini? Nah, hanya 5.700. Kalau kita beratus ribu kilometer, ya. Tapi secara kekayaan alamnya luar biasa di sana. Dia punya tambang yang dikelola sendiri, bahkan diekspor, ya, diekspor berlebih sudah di negaranya. Yang namanya minyak ini, ya, kayaknya minyak bumi kaya dia, gas alam kaya juga, karet dan lada terekspor. Tapi mereka tidak mau membuat pabrik-pabrik besar seperti mobil dan sebagainya. Mereka malah mengimpor. Ya, namanya orang kaya, negara kaya, banyak duitnya, belilah mobil yang mewah-mewah. Ya. Nih, tekstil dan bahan makanan dari negara lain itu mendatangkan. Itu bisa membantu negara lain dengan cara membeli barang-barang negara lain. Nah, selain itu, Brunei Darussalam mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Ini punya Brunei Darussalam. Selanjutnya, dengan kita mengetahui Brunei Darussalam, maka suatu saat nanti kalian besar, kalian dewasa, jika ingin sampai di sana, ya yakinkan bahwa kalian bisa berbahasa Inggris pertama. Jangan pakai bahasa Indonesia di sana. Orang taunya bahasa Melayu saja, seperti bahasanya Ipin dan Upin. Ya, itu bahasa Melayu. Bahasa Mandarin boleh. Ya. Dan kegiatan agama itu lebih diutamakan. Ya. Itulah negara Brunei Darussalam.
Selanjutnya, ayo kita terbang ke negara lain. Ini negara Kamboja. Negara tetangga kita juga, negara Kamboja. Ada di utara lagi. Ada di utara kita, ada negara Singapura, ada negara Malaysia, ada negara Brunei Darussalam, ada negara Filipina, sudah kita pelajari, semuanya di utara. Ya, di utara. Tambah ke utara lagi, sekarang ada namanya Kamboja. Ya. Kamboja adalah satu negara yang beribu kota Phnom Penh. Ya, sistem pemerintahan adalah kerajaan, masih seperti Indonesia tempo dulu. Ya. Ada kerajaan-kerajaan. Kita sekarang melihat museum-museum bekas kerajaan seperti di Kerajaan Kutai, Tenggarong sana, ya. Kemudian Kerajaan Banjar ada. Kalau kita di tetangga di Grogol sini ada Kerajaan Pasir, namanya Kerajaan Pasir Balengkong, ya. Itu seperti itu. Jadi kepala negaranya raja sana. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Itu Perdana Menteri, maksudnya kepala pemerintahan itu kalau ada urusan-urusan keluar ke negara lain, itu Perdana Menteri yang pergi. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Khmer, yang kita tidak tahu seperti apa bahasa mereka, itu kita tidak tahu. Kalau bahasa Inggris pernah ngomong, ya, IU itu bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Khmer Pak Guru juga belum pernah dengar itu seperti apa, ya. Nah, dan bahasa Prancis, lagu kebangsaannya Nekoreh, dan mata uangnya real, bukan real, real. Nah, bagaimana karakteristiknya, geografisnya, keadaan tanah di sana hampir sama dengan tadi, dengan negara-negara yang lain, sama. Ada daerah datar, daerah gunung, dan sebagainya. Nah, di sana karena berada di semenanjung Indochina, maka bagian tengah itu daerah dataran rendah, dataran besar Tonle Sap. Nah, itu yang anehnya itu apa? Di saat musim kemarau, tidak ada hujan maksudnya, itu airnya surut sampai menyempit sekali. Tapi begitu musim penghujan, itu air Tonle Sap itu penuh sampai belasan ribu hektar habis di situ. Ya. Itu dipenuhi dengan air, daerah danau itu, daerah dataran rendah itu. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah Kamboja dialiri Sungai Mekong. Nah, inilah keuntungannya. Kalau kita Sungai Kandilo tidak dimanfaatkan orang, di sana Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur di sekitar-sekitarnya. Ya, puncak tertingginya adalah Gunung Kardamum. Itu tingginya 1.813 meter di atas permukaan laut. Ya. Kemudian bagaimana keadaan sosialnya? Ya, orang sana, orang Kamboja itu mayoritas orang Khmer. Orang Khmer. Jangan dikira orangnya penakut. Khmer itu pemberani, ya. Karena dulu namanya Khmer Merah itu, ngeri. Kalau perang itu luar biasa, ya. Dan sebagian lagi adalah orang Champa, keturunan Cina, ya. Dan juga Tiongkok, Champa India, keturunan India kalau Champa. Sedangkan Tiongkok keturunan Cina. Agamanya adalah agama Buddha. Itu agama Buddha. Seperti di kita di Indonesia ada juga yang Buddha di daerah Jawa Tengah. Daerah Jogja, di daerah apa itu? Candi Borobudur, itu Buddha. Sedangkan di Bali itu Hindu. Keadaan ekonominya sama, hampir sama dengan negara-negara lain. Ya, di sepanjang Sungai Mekong itu daerahnya subur sekali, ya. Daerah pertanian sehingga penghasil padi yang luar biasa di sana. Penghasil karet di daerah agak tinggi itu karet. Ada pertambangan biji besi
dan ada batu bara karena memang ada pegunungannya. Kita juga ada batu bara di gunung di mana itu? Di Batu Kajang ya, batu bara, tapi tidak sembarangan masuk ke sana kecuali kalau nanti kamu dewasa boleh bekerja di sana, bisa ngelihat batu baranya. Ya. Kemudian Danau Tonle Sap merupakan ini yang saya katakan tadi. Danau Tonle Sap merupakan salah satu kenampakan alam yang unik di Kamboja. Pada musim kemarau, luas danaunya hanya sekitar 2.590 km persegi. Namun pada saat musim hujan, luasnya bisa sampai 24.000. Jadi bisa 4 kali lipatnya. Bukan cuma 14 kali lipatnya ya. Dari 2.000 menjadi 24.000. Itu kan luar biasa. Itu isinya air di danau itu luar biasa kalau saat musim penghujan. Ya, begitu juga di kita kalau sudah musim penghujan danau-danau pada penuh akan menimbulkan banjir seperti terjadi di tetangga kita di daerah Banjarmasin dari berapa bulan yang lalu itu terjadi banjir itu luar biasa. Danau yang jebol akhirnya terjadilah banjir itu. Ya, inilah yang barangkali perlu kalian ketahui. Nanti pelajari dan carilah referensi atau literasi atau buku-buku, baik buku pelajaran yang sudah kalian miliki, ataupun mendownload di internet untuk mencari tambahan materi ajar kita. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita sudah mempelajari untuk hari ini ada 2 negara, yakni negara Brunei Darussalam, dan juga kita sudah mempelajari negara yang kedua, negara Kamboja. Ini negara Kamboja, mulai dari karakter geografisnya dan keadaan sosial serta keadaan ekonominya. Itu negara-negara yang sudah kita pelajari. Demikian dan selamat bekerja, selamat belajar, kuasai ilmu pengetahuan. Dengan ilmu kalian akan menguasai dunia. Dengan agama kalian akan terselamatkan di akhiratnya. Demikian, terima kasih dan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan tugas pembelajaran atau LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.